Selamat pagi teman-teman, saudara-saudara sekalian. Selamat datang kembali ke Bible Study episode yang ke-7. Ya, yang ke-7. Sebelum kita mulai, seperti biasa kita akan berdoa dulu supaya kita siap menghadapi aktivitas kita pada hari ini dan kita juga bisa diberkati Tuhan dengan mendengar firman-Nya. Ya, kita satukan hati. Ya Tuhan yang Maha Baik, kami di sini semua berkumpul, kami semua di sini dapat bersatu atas namamu, semua karena anugerah Engkau ya Tuhan. Kami sangat berterima kasih dan kami sangat bersyukur atas anugerah yang selalu Engkau berikan kepada setiap diri kami ya Tuhan. Kami sini akan belajar bersama-sama mengenai firman Engkau, supaya kami dapat tumbuh menjadi iman yang dewasa, dapat menjadi hamba-hambamu yang setia, hamba-hambamu yang dapat mengasihi Engkau dengan sepenuh hati, dan kami juga ingin untuk tidak takut dan hidup dalam keberanian percaya supaya kami dapat melaksanakan perintah Engkau ya Tuhan. Siapkan hati kami siap mendengarkan firman Tuhan, kami siap meresponi Engkau ya Tuhan, dan hanya dalam namamu kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Oke, selamat datang kembali. Seperti biasa, kita akan berkilas balik dulu dari episode pertama ya. Dari episode pertama kita bercerita tentang domba di tengah-tengah serigala, di mana kita manusia lemah, kita berada di kuasa si jahat, banyak-banyak cobaan, dan kita diajak untuk berwaspada di episode kedua, karena adanya antikristus. Episode ketiga kita dapat cobaan dari dunia dan antikristus sendiri, ya. Dan episode 4 kita bagaimana kita meresponi masalah-masalah itu dengan mendengarkan suara Tuhan dan keyakinan di hadapan Tuhan, ya. Dan episode yang kelima kita menopang hidup kita pada roh Allah, biarlah roh Allah yang bekerja dalam diri kita masing-masing, karena kita diurapi sebagai anak Allah. Di episode yang keenam kita diajak untuk bertahan supaya kita dapat selamat, ya. Dan juga sekali lagi saya menjelaskan lebih dalam sedikit tentang roh Allah dan roh antikristus, ya. Dan kita terakhir berbicara tentang anak-anak Allah. Jadi dari episode yang kelima, dari episode 5 sudah saya cerita tentang masalah hidup saya yang saya alami, ya. Mirip sedikit, agak sedikit mirip dengan Yesus ya. Jadi di mana Yesus disidang ya oleh Pontius Pilatus. Saya juga agak sedikit disidang oleh bos saya, ya. Jadi episode yang ke-7 mungkin teman-teman kalau sudah ikuti dari episode 5 sampai episode 6, mungkin teman-teman maunya gosip, ya mau tahu bagaimana kehidupan saya di sekarang ini ya, di minggu ini. Masih baik, masih hidup, masih bisa membawa kebenaran, ya. Gak usah takut ada uang masuk, nggak ada uang masuk, tetap bisa, selagi kita masih hidup, kita masih bisa memberi, kita memberi. Jangan kita mengasihi diri kita sendiri, jangan kita mengasihi karena kita berada di posisi yang tidak baik, kita mengasihi diri sendiri, menutup kita dari dunia, menutup kita untuk menabur kasih. Jangan sampai begitu. Itu yang diinginkan dunia, tapi bukan itu yang dilakukan Yesus. Yesus dengan sedikit source, dengan sedikit sumber, masih bisa memberi makan beribu-ribu orang, sampai ada sisa. Ya, bagaimana caranya? Masalah ini semua yang ada di dunia itu terlalu kecil di mata Tuhan. Gak ada apa-apanya. Jadi kita gak usah terlalu fokus masalah-masalah hidup kita ya. Gak usah fokus di masalah hidup kita. Dan itulah yang menjadi topik kita ya di ayat 26 dan 27. Jadi kita gabung jadi satu, bisa kita pisah ya. Jadi Matius bab 10 ayat 26 sampai 27. Sekali lagi kalau misalnya teman-teman yang masih baru, topik ini penganiayaan akan datang dan pengakuan akan Yesus itu diambil dari Matius 10 bab 16 sampai 33. Ya, di hari ini kita baca 26 dan 27. Pemberita kabar baik Allah. Ya, 26 kita baca bersama-sama. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada satupun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. 27. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu di atas atap rumah. Wow. Jadi yang 26 ini agak sedikit dengan mirip apa yang terjadi pada hidup saya ya. Agak sedikit ya. Jadi cerita kemarin kan karena saya merasa saya menanggung dosa-dosa staff-staff yang ada di sana gitu. Atas nama tanggung jawab yang besar. Ya, banyak sekali staff-staff yang menyembuhkan dirinya, tertutup, bahkan mencoba untuk menjatuhi saya. Mereka menutupin kesalahan mereka dan terus men-spotlight kesalahan saya, terus di-spotlight sampai bos itu notice gitu. Dan mereka selalu menyembunyikan diri mereka. Tapi tidak apa-apa, ya. Tetap hanya lakukan yang benar. Gak usah benci, ya. Tetap saling mengasihi, ya. Karena mereka tidak mengenal Allah, mereka kehilangan
Jadi kita tidak boleh menyalahkan mereka, membenci mereka, tapi tetap mengasihi mereka. Ya. Jadi kita di saat kita memberitakan kebenaran, ya, atau melakukan pembelaan atas kesalahan yang bukan kita lakukan, pasti ada pihak yang menyembuhkannya. Ya pasti ada salah satu orang yang ingin menjatuhkan kita atau menyembuhkan dosa-dosa mereka, kesalahan mereka yang mereka lakukan, supaya mereka bisa kabur, lari, selamat. Di mana mereka pikir di dunia mereka selamat, tapi apakah di surga selamat? Belum tentu. Ya, di mana kadang mereka punya jabatan, misalnya orang yang tinggi, mereka pikir, oh ya udahlah, ini kita boleh kita buang, nggak ada pentingnya, nggak ada power, kita nggak ada jabatan di posisi ini, maka mereka menggunakan kita. Ya, kita nggak bisa melawan mereka karena mereka kuat dari kita ya. Jadi mereka yang menguasai dunia mampu melakukan dengan segala cara untuk menutupi dosa atau kesalahan mereka. Ya, apalagi mereka punya uang, punya jabatan, popularitas dan lain sebagainya. Ya, dan kita yang lemah seringkali diperlakukan tidak adil, menjadi kambing hitam, didakwa atas dosa yang kita tidak lakukan. Ya, dan kita tidak berbuat kita tidak dapat berbuat apa-apa meski kita telah menyatakan kebenaran dan hanyalah kebenaran kita lakukan meskipun kita berada di posisi yang rendah, kita dalam posisi ada masalah, kita tidak boleh menjual Kristus, gak boleh ambil jalan mudah, ya, tetap menyatakan kebenaran ya. Dan begitulah dunia, kejam. Dunia itu kejam, tapi di surga tidak ada. Ya, sama seperti Yesus, ia telah melakukan banyak mukjizat, banyak kebenaran, penyembuhan bahkan, sampai membangkitkan orang mati, Lazarus ya. Tetapi dijatuhkan hukuman mati atas dosa yang tidak lakukan. Ya, meskipun demikian, Yesus tetap menjalani semua itu. Yesus takut, tapi dia lewati itu semua, menang bahkan, menghapus dosa kita. Kutukan akan kematian yang membuat kita tidak dapat kembali kepada Tuhan atau mati kekal. Ya, jadi kita sebelum Yesus benar-benar mengorbankan nyawanya demi kita, itu kita dapat kutukan mati selamanya, nggak bisa kembali dengan Tuhan. Kalau misalnya kita benar-benar terpilih ya, satu dosa ya udah selesai dan. Tapi enggak, Yesus itu menyelamatkan kita semua lepas dari dosa. Jadi roh kita itu dapat kembali dengan Tuhan. Memang secara daging kita tidak ada, tapi roh kita tetap ada. Ya, begitu besar cinta Yesus kepada kita. Ya, dosa-dosa pada saat itu manusia lakukan yang menyakitinya Yesus, tetap ia lakukan, tetap ia rela mati di kayu salib, bahkan sampai mengampuni dosa kita dan tetap mencintai kita. Karena Yesus sendiri mengatakan, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Karena mereka pada saat itu belum mengenal Allah. Jadi kita nggak boleh membenci orang yang mencoba menjatuhkan kita karena mereka tidak mengenal Allah. Ya, mereka yang tidak mengenal Allah harus kita mengasihi dia. Ya, harus kita bantu supaya mereka tahu akan kebenaran. Ya, tapi kadang orang yang sudah keras kepala, udah gak bisa kita buka lagi hatinya. Kita coba, terus kita coba, ya, gak usah kita benci, tapi kita tolong, ya. Jadi kita gak usah takut, ya dijatakan. Ini kata yang pertama. Jadi dari awal episode sampai nanti ada banyak di kalimat janganlah kamu takut. Ini yang pertama, ya di ayat 26. Ya, jadi kita jangan takut karena Tuhan yang menjadi pembela kita. Ya, bayangin Tuhan itu membela hidup kita. Harusnya kita banggakan, ya. Gak usah takut karena akan ada terang di akhir nanti, ya. Gak usah kita takut. Oke, jadi 27 kita lanjut sedikit. Jadi katakanlah itu dalam terang. Apa yang dikatakan dalam gelap, katakan itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah di atas atap rumah. Jadi di saat kita di posisi rendah, saat kita menghadapi masalah, seringkali kita lemah dan melarikan diri. Namun seharusnya kita tetap memberitakan kebenaran dan melaksanakan perintahnya. Ya, apa maksud dari ayat ini? Kenapa Allah berkomunikasi kita dalam hal-hal yang gelap? Salah kalimat. Kenapa Allah berkomunikasi kita dalam kondisi gelap? Maksudnya apa? Maksud gelap ini ada beberapa arti ya. Ada dua. Jadi yang pertama ya, kalau bisa teman-teman catat. Kalau saya sih lupa ya. Saya kadang kadang saya nonton ibadah, nonton Bible study, saya ingat, terus besoknya lupa. Bukan lupa hilang memori, tapi gak inget, kemarin nonton apa. Tapi kalau pada saat saya baca lagi, oh, saya ingat lagi. Jadi yang pertama, kalau teman-teman boleh catat, boleh. Saya memang ngomong cepat ya, tapi speednya kan bisa di-set ya. Ya, jadi yang pertama, gelap ini menyimbolkan masa sukar kita, masa gelap kita. Ya, yang kedua berarti dapat berupa saat kita berada di ruangan atau kondisi solitari bersama Tuhan. Pada saat kita berdoa sendiri di kamar, ya, nggak sama orang lain.
Artinya saat kita benar-benar hanya diri kita dengan Allah, di gelap, gak ada yang tahu. Ya, kita kupas satu persatu. Yang pertama itu dikatakan masa sukar kita, atau berada kita di posisi yang lemah, jatuh, atau berada di posisi di bawah roda dan lain sebagainya. Pada saat kita susah, gitu ya. Di situ Tuhan sedang memberitakan kabar baik, damai, dan sukacita. Ya, di saat kita lemah, remuk hatinya, putus asa, Tuhan datang membawa kabar baik dan menyelamatkan kita. Ya, dan karena kita diangkat oleh kemuliaannya, maka hendaklah kita bawa kabar baik ini kepada dunia. Pada saat kita berada di posisi rendah, Tuhan menolong kita, Tuhan menyembuhkan kita, Tuhan beri berkat kepada kita. Kita harus memberi kesaksian. Artinya apa? Mudah, kita diajak untuk memberitakan kesaksian Allah. Ya, jadi kadang ada saatnya kita dijatuhkan, Tuhan membiarkan kita melewati masalah supaya Tuhan bisa tolong, dan Tuhan mau hal-hal itu terjadi supaya kita diajak untuk tetap memberi kesaksian kepada Tuhan. Bukan berarti saat kita memberi kesaksian masalah selesai. Tentu ada masalah, ya. Pasti ada masalah. Ya, jadi kita diangkat oleh kemuliaannya, maka hendaklah kita bawa kabar baik ini kepada dunia. Kita mau kasih tahu betapa baiknya Tuhan. Karena sekali lagi cobaan itu dari dunia, dari si jahat. Ya, bukan dari Tuhan, dan Tuhan itu nggak pernah jahat. Ya, Tuhan selalu datang untuk menolong kita. Dan itu yang ingin Tuhan lakukan, yang Tuhan ingin kita lakukan. Ya, membawa kabar baik kepada dunia. Katakan itu dalam terang, supaya orang semua bisa dengar. Kepada terang, di mana terbuka. Arti kata kita beritakan kepada publik supaya orang juga bisa merasakan damai sukacita dari Tuhan melalui diri kita. Yang kedua, tadi kita katakan saat kita solitari bersama Tuhan, saat kita hubungan individual bersama Tuhan, kita di ruangan yang tenang, hening, gak ada orang. Ya, hanya kau dengan Tuhan. Jadi kita mendengarkan suara hati kita, yaitu suara Allah. Saat kita mendengar hati nurani secitra dengan Allah, disitulah Allah sedang menuntun kita. Dan kabar baik itu hendaklah kita sekali lagi beritakan ke seluruh dunia, secara publik, secara terang. Oke? Mengapa demikian? Kita sebenarnya episode di hari ini seru banget ya. Ada banyak sekali sebenarnya saya menemukan sesuatu yang menarik di ayat ini. Sangat menarik. Di mana banyak, to be honest, bisa saya katakan cara memutar pola pikir kita yang sangat memudahkan kita untuk tetap bersyukur. Untuk tetap kita bisa mengasihi sesama. Ya, jadi kita tonton sampai akhir ya. Jangan datang hanya mau dengar cerita masalah hidup saya supaya kalian bisa gosip gitu ya. Kalau misalnya kalian datang cuma mau dengar gosip, maka bertobatlah saudara-saudari. Oke, kita baca bersama dulu 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai 10. Allah adalah terang. Ya, kita baca bersama-sama. Saya ngomong agak ngos-ngosan, rasanya seperti lari 10 km. Oke, jadi yang pertama 5. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Tidak ada kegelapan. Ya. 6. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. 7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. 8. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita dan kebenaran tidak ada di dalam kita. 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari kejahatan. 10. Jika kita berkata bahwa kita tidak berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Nah, jadi katakan apa di sini sebenarnya? Ini memang bingung ya, agak panjang sedikit. Tapi intinya kita dikatakan membuat dosa, as long kita mengaku, Tuhan itu akan mengampuninya. Banyak sekali kita gak mau mengaku dosa. Banyak sekali kita berbohong supaya kita bisa kabur dan bisa selamat di dunia. Bukan di surga, di dunia. Karena kita secara di dunia itu sekali lagi sangat kuat keinginan daging. Ya, kita berada di dunia, kita kuat keinginan dagingnya. Ya. Oke. Ya, di ayat ini dikatakan tadi, ya, Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Ini berbeda dengan ayat sebelumnya yang dikatakan Allah memang terang. Ya. Di dalam Dia tidak ada kegelapan. Gelap dan kegelapan beda.
Ya, gelap dan kegelapan sangat berbeda. Sebenarnya di mana kondisi gelap di dalam dunia, ya. Kondisi kita saat relasi kita dengan Allah dalam yang gelap, ya. Itu beda dengan kegelapan. Kegelapan di sini membicarakan tentang kejahatan, kedagingan, hal-hal yang tidak berkaitan dengan Allah. Ya, kondisi gelap itu hanya kondisi pada saat kita kondisi, ya. Oke, lanjutan dari ayat sebelumnya, Matius 10:27 dikatakan untuk memberitakan damai, sukacita Allah, kebenaran kepada dunia. Ya, dan di sini ditekankan bahwa kita semua telah memperoleh persekutuan dengan Dia. Ya, kita semua telah beroleh persekutuan dengan Dia. Dari mana? Dari sejak kita lahir, kita diurapi sebagai anak-anak Allah. Seperti kita berdiri kita sendiri sebagai orang Kristiani, orang Kristen, orang Katolik. Dan jika kita hanya sebagai Kristen biasa-biasa saja, ya, yang kalian datang ke gereja, duduk, diam, dengar, pulang, tapi nggak masuk ke hati, ya, mungkin masuk kotak sedikit tapi nggak diproses. Ya lewat doang. Banyak. Karena dulu saya seperti itu. Ya. Jadi, jangan main-main. Di Wahyu dikatakan, pada saat kita tidak panas, tidak dingin, kita suam-suam kuku, Tuhan akan membutakan kita. Ya, maka hidup kita sebenarnya hidup dalam kegelapan. Karena kita berada di dunia. Hidup kita dalam gelap, berdosa, dan tidak melakukan kebenaran. Kok bisa? Misalkan, kita setiap hari ke gereja, tiap minggu. Dari lahir, dari sampai mati. Ya, sama aja kalau kita datang ke gereja, ya, kita datang ke gereja, tapi di luar gereja tuh hidupnya jauh dari kebenaran. Jangan pikir hidupnya jauh dari kebenaran itu artinya kita membunuh, berzina, mencuri, begitu gitu. Yang dikatakan perintah Allah. Ya tetap kita mengasihi orang tua kita, menghormati nama Tuhan, ke gereja. Tapi banyak sekali yang perintah Tuhan itu di perjanjian baru itu ada ditambah sedikit, ya. Hidup kita di luar dari kebenaran, contohnya apa? Contohnya kita tidak ada kasih. Kita masih bergosip, ya, berhala. Kita benci, kita berzina. Tetapi di ayat 7 dikatakan apa? Ya, tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan dengan yang lain dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Ya, jika kita hidup dalam terang, maka kita beroleh persekutuan dengan Kristus dengan dihapuskan segala dosa. Bukan berarti kita hidup dalam terang, kita tidak jatuh dalam dosa. Ya, kita manusia yang lemah dagingnya, pasti bisa jatuh dalam dosa. Tapi gak usah kita tutup-tutup. Asalkan kita ubah hati kita, karakter kita, saat kita tahu kita berbuat dosa, saat kita menyadarinya, kita langsung meminta ampun kepada Tuhan, itu langsung kita hapus dosanya. Tapi jangan berarti kita tahu kita berbuat dosa, terus kita minta ampun, terus kita buat dosa lagi gitu. Ya jangan begitu, kita jangan berkomitmen dengan berbuat dosa. Asalkan kita mau ubah hati kita dan karakter kita menurut firman Allah, kita bisa memperoleh persekutuan dengan Kristus dan suci dari dosa. Jadi sikap kita itu sangat dinilai dengan Tuhan. Pada saat kita meresponi firman Tuhan, pada saat kita bagaimana cara kita menyikapi masalah, bagaimana cara kita mengasihi sesama itu sangat diperhitungkan oleh Allah. Sikap kita saat kita menghadapi masalah, hidup sehari-hari, contoh saat kita melihat sesuatu terjadi, ya. Kalau hidup kita dalam kegelapan, pasti kita tentu akan menggosipnya. Lihat tuh, ini si A begini-begini, mengoloknya, kita viral-viralin, sampai posting sosial media dan lain sebagainya, kita gosip, membuat komentar supaya orang tuh membenci juga yang lain, membawa kebencian gitu loh. Itu kan secara tidak langsung kita sebenarnya hidup dalam kegelapan. Memang kadang kita masih bisa dicobai untuk melakukan demikian, karena kita hidupnya sudah terbiasa dengan itu, karena itulah cara dunia. Padahal itu bukan caranya roh, bukan caranya terang. Tapi jika kita hidup dalam terang, kita malah daripada kita ya memberitakan itu, tapi kita nggak ada actionnya, ya sama aja kita hidup dalam kegelapan. Tapi kalau jika kita hidup dalam terang, maka yang kita akan lakukan adalah kita akan membantu, mengulurkan tangan kita, mengasihi dan mengampuni. Memang kita bisa berdosa dengan hanya apa? Mungkin kita tidak melakukannya, tapi hanya dengan memikirkan hal-hal yang jahat di dalam diri kita, ya. Tapi kita memiliki hati nurani dan suara Allah, maka kita akan melakukan kebenaran. Kita memang kadang ada berpikir melintas gitu, itu memang wajar. Pasti kita dengar suara-suara dari dunia, karena kita ada di dunia, jadi kita pasti terdengar bisikan-bisikan orang. Jadi kadang kita bisa terproses sedikit di dalam otak kita. Tapi saat kita fokus untuk mendengarkan suara hati Allah, saat kita mendengarkan roh Allah yang bekerja di dalam kita,
kita akan tetap bisa melakukan kebaikan, tetap bisa melakukan kebenaran dalam kondisi dan situasi apapun, ya. Dan saat kita sadar dosa yang kita tidak lakukan, ya, tapi ada dalam pikiran, kita langsung minta ampun kepada Tuhan. Ya, langsung kita pokoknya harus gampang meminta maaf, meminta ampun dengan manusia dan dengan Tuhan. Jangan egonya kita taruh di depan sampai nggak bisa meminta ampun dengan orang lain, keluarga, sampai dengan Tuhan. Tetap meminta ampun. Ya, kita kenali kesalahan kita, harus sangat-sangat buang egonya, harga diri kita nggak usah lagi kita pikirkan. Karena itulah yang membuat kita, itu yang dipakai si jahat untuk kita hidup tetap dalam dosa. Karena kita tidak bisa mengampuni, tidak bisa bilang minta maaf, ya tidak bisa saling mengasihi. Ya, kita langsung minta ampun kepada Tuhan. Saya tidak mau lagi hidup dalam seperti ini. Saya tidak mau lagi hidup dalam kegelapan. Saya mau hidup dalam terang, ya Tuhan. Berdoa terus sampai kita kuat. Memang tidak mudah. Tapi as long kita mau mengakui dosa, meminta ampun, maka Tuhan disitulah yang adil dan setia akan menolong kita. Ya, tapi jangan sampai, ingat lagi, jangan sampai kita tahu karena begitu demikian kita berbuat dosa lagi, sengaja berbuat dosa. Nggak boleh begitu. Ya, kalau misalnya kita mengakui, kita langsung minta ampun, nangis-nangis. Kalian kalau misalnya nangis-nangis, tapi gak diubah hatinya, mending gak usah nangis. Ya, gak usah sok-sok nangis, dan mengasihi, kalian jangan nangis, sok-sok di gereja nangis, mengasihi diri kalian. Gitu loh. Gak usah. Ya, tapi saat kita benar-benar mengampuni sesama, minta ampun kepada Tuhan, egonya kita buang, harga diri kita buang, bisa mengasihi dengan sepenuh hati, melaksanakan perintah-perintahnya, meresponi firman Tuhan dengan sepenuh hati, itu Tuhan cap jempol. Tuhan perhitungkan. Dan langsung dosa kita diampuni dan menyuci dari segala kejahatan. Ya, kan, oke. Ini yang agak menarik sedikit. Waktu sudah lewat ya. Kadang kita dikasih cobaan dari dunia, dari si jahat. Ya, tetapi hebat akhirnya kuasa Tuhan yang bekerja di dalam diri kita. Malah kita semakin kuat, kita semakin bisa melawan dosa. Kita tahu, oh ini triknya si jahat nih. Kita dengar, oh lagi nih, datang lagi si jahat. Kita bisa buang pikiran jahat itu dan kita melakukan yang benar. Karena kita ada hati nurani, kita bangun. Ya, padahal ini kan sebenarnya dari si jahat ya. Ini kan, jadi awal mulanya itu mulai dari cobaan si jahat. Ya, maka hendaklah kita hidup di dunia ini menggunakan indera Allah. Mata kita, hidung kita, mulut, telinga, semua yang kita terima dari dunia, dan yang jahat ini, kita salurkan kebaikan. Kita ini, istilahnya kita dalam ini seperti tanaman ini ya. Menerima yang toksik, keluarnya yang sehat, yang benar, yang damai, yang sukacita. Ya, jadi yang kita terima, kita masuk dari dunia ini jahat, dan kita salurkan kebaikan. Masuk polusi, keluarnya udara segar. Kita convert dari kejahatan, dari dunia, dan menjadi kebaikan melalui diri kita. Saat kita tanamkan pada setiap orang, pasti kan gak ada lagi polusi, gak ada lagi kejahatan, berkurang. Ya. Jadi dikatakan di ayat terakhir yang ke-10, inilah yang menarik. Ya kan awalnya mulanya dari jahat, tapi pada cara kerja Tuhan tuh hebat. Bisa gunakan dari si jahat ini akhirnya memperoleh kebaikan. Ya. Jadi katakan di ayat yang terakhir yang ke-10, gak usah kita munafik. Ya, gak usah kita menipu ke dunia kita tidak melakukan dosa. Gak usah takut. Tuhan tuh tahu semuanya itu. Tuhan tuh tahu secepatnya kita mengaku dosa, maka Tuhan akan langsung mengampuni juga dan menghapuskan dosa itu. Saat kita tahu kita melakukan dosa, tapi kita tidak mau mengakuinya, di situ Tuhan ya udah mencap dosa itu tetap ada. Secepatnya kita mengaku dosa, Tuhan akan mengampuni dan menghapuskan dosa itu. Semakin kita tutup dari dunia, dari orang, itu juga akan diperhitungkan di surga. Yang memang mengaku dosa itu sulit, malu, ego, harga diri tinggi dan lain sebagainya, maka semakin kita mudah mengaku kesalahan kita gitu ya. Semakin sulit kita melakukan dosa karena tahu ini memalukan. Jadi kita saat tahu ini malu, jangan lagi berbuat dosa ya. Dan kita harus mudah mengaku kesalahan kita. Itulah yang Tuhan ingin kita lakukan. Saat kita jatuh ke dalam dosa, kita diharapkan untuk bangkit dan meminta ampun. Jangan kita jatuh, hidup dalam dosa, dan semakin jatuh. Tapi kita harus bangkit, jangan malu, jangan pikir kita tidak layak, kita selalu layak selagi kita mau mengubah hati, selama kita mengaku dosa, dan tidak mau lagi hidup dalam kegelapan, tapi hidup dalam terang. Jadi kalau dosa dan mengaku, tetapi tidak malu dan berbuat lagi, ya,
Misalkan ada dosa, udah ngaku, tapi nggak malu untuk berbuat lagi, ya udah bertobat langkah semua. Karena suara hati nurani kita, suara Allah, roh Allah dalam kita sudah mati. Saat kita selalu memberontak suara-suara Allah itu, maka lama-kelamaan roh Allah itu lambat laun akan melemah. Jangan sampai begitu ya. Jadi itu saja seri khotbah di hari ini, sudah agak selewat waktunya, tapi sangat menarik karena di sini kita semua bisa berpikir dengan pola pikir yang berbeda, dari mana kita tidak menyalahkan cobaan-cobaan yang ada di dunia, tapi Tuhan memakai kita. Harusnya kita bisa bersyukur dan kita banggakan. Ya, semoga teman-teman semua, saudara-saudara sekalian bisa menerima firman ini dan kita pelajari, tumbuh menjadi iman yang dewasa dan memberi persembahan sejati kepada Allah. Tuhan Yesus tetap memberkati kita semua supaya kita dapat menjadi individual yang berkenan bagi Allah. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.